Oke, teman-teman, mari kita melanjutkan untuk materi sistem peredaran darah. Di video kali ini kita akan belajar tentang pembuluh darah dan juga jantung. Kita akan lihat dulu untuk materi pembuluh darah yang akan kita pelajari. Ya. Nah, pembuluh darah. Teman-teman, pembuluh darah adalah saluran di dalam tubuh kita yang merupakan jalur keluar dan masuknya darah, gitu ya. Jadi pada manusia memang darah harus selalu berada di dalam pembuluh darah ini untuk bisa beredar di dalam tubuh kita. Nah, ada dua kelompok pembuluh darah yang terkenal gitu ya, dan itu nanti punya perbedaan karakteristik. Yang satu adalah pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi, dan yang kedua adalah pembuluh darah vena atau pembuluh balik. Mari kita lihat aspek-aspek pembedanya. Nah, di sini sudah dituliskan ada beberapa aspek yang membedakan antara pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah vena. Mari kita lihat. Yang pertama adalah arah aliran darah. Nah, di sini arah aliran darah untuk arteri itu adalah menjauhi jantung, gitu ya. Menjauhi jantung. Jadi jantung akan memompa darah melalui pembuluh darah ini, gitu ya. Dan ini arahnya akan keluar, ya, jauh dari jantung. Sedangkan untuk pembuluh vena atau pembuluh balik, ini arahnya adalah mendekati jantung, ya, sesuai namanya, pembuluh balik. Maka di sini darah akan dibawa balik, gitu ya, akan dibawa kembali ke jantung. Itu yang pertama. Aspek yang kedua adalah letak pada permukaan tubuh. Untuk pembuluh darah arteri, letak pembuluh ini itu jauh di dalam permukaan tubuh atau kulit, ya, sehingga memang tidak dapat diterawang, ya, walaupun teman-teman bisa merasakannya dengan meraba dan menekan bagian tubuh tertentu, itu biasanya denyutnya akan terasa kuat. Sedangkan pembuluh darah vena itu letaknya dekat dengan permukaan tubuh atau kulit kita, gitu ya. Sehingga memang ada beberapa pembuluh vena yang masih bisa kita lihat, kita terawang. Contohnya yang ada di telapak tangan kita, ya. Kalau teman-teman lihat telapak tangan kalian akan lihat ada seperti garis biru kehijauan seperti itu. Nah, itu adalah pembuluh darah vena. Next, berikutnya ada dinding pembuluh. Bagaimana karakteristiknya, ya? Oke, yang ketiga, dinding pembuluh untuk arteri itu relatif lebih tebal, ya, daripada pembuluh darah vena. Tentu hal ini wajar karena tekanan darah dari jantung itu kuat, teman-teman. Maka dibutuhkan dinding pembuluh yang kuat dan tebal supaya tidak pecah, gitu ya. Sedangkan untuk pembuluh darah vena, dinding pembuluhnya itu relatif lebih tipis, begitu teman-teman. Jadi lebih tipis. Ini pun juga tidak perlu terlalu tebal karena memang tekanan darah yang akan kembali ke jantung itu tidak sekuat yang berada di dalam pembuluh arteri. Nah, lalu bagaimana dengan jumlah katup? Jadi katup di sini semacam pintu, ya, yang akan membuka dan menutup untuk bisa mengatur aliran darah. Ya, untuk aspek jumlah katup ini, pembuluh arteri memiliki lebih sedikit katup. Ya, bahkan nanti kita akan belajar ada satu katup saja di sana. Sedangkan untuk pembuluh darah vena itu katupnya relatif lebih banyak, gitu ya. Karena jadi kalian bisa membayangkan bahwa di sepanjang pembuluh darah vena itu ada banyak katup. Dan ini sangat berguna sekali untuk membantu agar darah bisa kembali ke jantung, gitu ya. Karena tekanannya kan kecil, ya, teman-teman. Sehingga dengan adanya katup yang membuka dan menutup ini, darah menjadi lebih mudah untuk kembali ke jantung, gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir jika ada darah terutama masuk ke dalam pembuluh vena yang ada di kaki dan itu melawan gravitasi untuk kembali ke jantung, tetap bisa, ya. Walaupun tekanannya kecil, tetap bisa karena adanya katup yang membuka nutup ini. Begitu, teman-teman. Yang terakhir adalah aspek gas dominan yang ada di dalam darah di masing-masing pembuluh. Untuk arteri, secara umum lebih dominan oksigen, ya.
ini bukan berarti karbon dioksidanya tidak ada ya. Karbon dioksidanya tetap ada, tetapi secara umum lebih banyak atau lebih dominan oksigennya. Meski demikian, ada satu pengecualian ya. Ada satu arteri yang khusus yang justru kaya akan CO2, yaitu arteri pulmonalis. Pulmo itu artinya paru-paru, teman-teman. Maka, arteri pulmonalis adalah pembuluh darah arteri yang akan membawa darah dari jantung menuju paru-paru. Lalu, pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik, secara umum, ya ini kebalikannya ya. Jadi secara umum memang pembuluh darah vena memiliki kandungan yang lebih dominan akan CO2 atau karbon dioksida dibandingkan dengan oksigennya. Ya. Walau seperti yang tadi, ini juga ada satu pengecualian, yaitu vena pulmonalis. Ya. Jadi hanya vena pulmonalis saja di dalam tubuh kita yang akan membawa darah kaya akan oksigen. Ya, jadi masing-masing jenis pembuluh darah ini memiliki ya pengecualian gitu ya yang harus kita perhatikan. Inilah teman-teman tentang perbedaan pembuluh darah kelompok arteri dan juga pembuluh darah kelompok vena. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan coba melihat jenis pembuluh dan juga alur perjalanan darah itu seperti apa. Oke. Nah, yang pertama kita harus menyadari dulu bahwa pembuluh darah kita ya, tadi sudah disebutkan ada dua jenis utama sebenarnya. Satu adalah kelompok arteri ya, arteri. Oke, mungkin saya ulangi lagi aja ya, supaya nanti bisa nyaman melihatnya. Nah, satu adalah kelompok darah arteri ya, atau nadi tadi ya. Lalu yang satu lagi adalah kelompok vena. Nah, ini teman-teman. Nah, coba kalian bayangkan bahwa ini tuh seperti jalan, gitu ya. Jalan itu ada jalan yang ukurannya besar, dan setiap jalan yang besar ini pasti memiliki cabang-cabang jalan yang lebih kecil. Bahkan cabang-cabang jalan kecil ini punya cabang lagi yang kita kenal sebagai gang. Nah, kira-kira pembuluh darah di dalam tubuh kita tuh ya kurang lebih sama dengan jalan, ya. Jadi masing-masing kelompoknya ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya sedang, dan ada yang ukurannya kecil. Ya. Kita lihat dulu dari arteri atau nadi. Ya. Ada satu jenis arteri yang paling besar di dalam tubuh kita. Namanya adalah aorta. Ya, jadi ini adalah arteri yang berukuran besar di dalam tubuh kita. Ya. Lalu yang kedua ada pembuluh darah arteri yang ukurannya sedang. Ternyata namanya mirip dengan nama kelompoknya. Ya. Jadi namanya adalah arteri. Ini yang sedang. Biasanya arteri bla 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 gitu ya. Menyesuaikan ini tuh letaknya ada di mana. Misalkan kayak tadi, arteri pulmonalis. Oh, ini arteri yang menuju ke paru-paru. Ya, semacam itu. Ya. Nah, ini yang berukuran sedang. Sedangkan ada juga yang berukuran kecil. Namanya adalah arteri viola. Ya, nah ini yang berukuran kecil. Begitu. Ya. Nah, jadi teman-teman untuk kelompok arteri ini darah akan berjalan secara berurutan. Dari aorta, darah akan menjauh lagi dari jantung masuk ke arteri. Dari arteri akan didorong lagi menjauh dari jantung ke arteriola. Nah, seperti itu. Ya. Nah, permasalahannya, jika ini kelompok arteri, darah akan didorong keluar dari jantung. Maka satu titik darah perlu kembali lagi dong. Ya. Perlu kembali lagi menuju ke jantung. Maka di sini sebenarnya ada satu jenis pembuluh darah lagi yang seakan-akan menjadi jembatan, gitu ya. Jadi darah yang sudah masuk ke dalam pembuluh arteri, ya,
Nanti akan melalui pembuluh darah ini, kita lihat nanti namanya apa, supaya bisa masuk ke dalam pembuluh vena. Nah, apa nama pembuluh yang seperti jembatan ini? Ya. Petunjuknya ini adalah pembuluh yang ukurannya paling kecil daripada jenis yang lain. Namanya adalah pembuluh kapiler. Ya, pembuluh kapiler. Nah, jadi darah tadi dari aorta ke arteri, arteri ke arteriola, lalu ini akan semacam ada jembatannya, ya, yaitu darah akan masuk ke dalam pembuluh kapiler. Nah, nanti sedikit demi sedikit darah dari pembuluh kapiler ini akan masuk ke dalam kelompok vena. Dan ini akan dimulai dari kelompok vena yang ukurannya paling kecil. Namanya adalah venula. Jadi ini yang kecil. Oke. Lalu yang kedua itu adalah, jadi venula-venula ini akan bermuara ke kelompok pembuluh darah vena yang lebih besar. Namanya adalah vena. Ya, ini yang ukurannya sedang. Gitu teman-teman. Ya. Lalu vena-vena di dalam tubuh kita ada banyak pembuluh vena akan bermuara lagi ke kelompok vena yang paling besar. Namanya adalah vena cava. Nah, ini yang ukurannya besar. Ya. Jadi kalau ditanya untuk perkara darah kita tuh akan melalui pembuluh darah apa saja, sebenarnya ini sudah menjadi alur, gitu ya teman-teman ya. Bagaimana dari aorta ke arteri, arteri ke arteriola, lalu ke pembuluh kapiler, lalu berikutnya ke venula, dari venula akan ke vena, dari vena akan ke vena cava. Nah, seperti itu. Untuk urutan pembuluhnya seperti itu. Kalau ada yang bertanya, setelah vena cava sebenarnya akan masuk kemana ya? Nah, tentu saja ini akan masuk ke organ yang sangat bertanggung jawab untuk bisa mengedarkan darah di tubuh kita, yaitu jantung. Ya, begitu teman-teman. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi bagaimana dari jantung darah akan dipompa lagi bisa masuk ke aorta. Nah, jadi muter, gitu ya. Oke, itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan belajar tentang struktur jantung dan alur perjalanan darah lebih detail lagi. Oke. Nah, kalau kita mau lihat gambar dari jantung secara skematis yang jelas itu kurang lebih seperti ini. Nah, ya ini ya teman-teman ya. Harusnya teman-teman tidak kaget, pasti pernah melihat gambar yang semacam ini. Bahkan ini sudah kamu pelajari dari SMP. Seharusnya ya, kalau teman-teman bisa belajar dengan tepat, pasti kamu sudah pernah lihat ini. Namun tidak dipungkiri bahwa ada beberapa teman-teman ya, mungkin ini beberapa dari kalian yang melihat video ini itu merasa kesulitan untuk memahami ini. Oke, tidak apa-apa. Kita akan coba dulu melihat dari gambar skematis yang sederhana. Baik, kita lihat ya. Mari kita gambarkan struktur jantung secara sederhana. Struktur jantung. Nah, memang gambarnya tidak akan terlalu bagus ya teman-teman ya, tapi paling tidak teman-teman tahu secara sederhana. Ya, silahkan teman-teman bisa menggambar jantung masing-masing itu seperti apa. Kalau dari saya mungkin menggambarkan ya kurang lebih bisa seperti ini. Oh, sebentar, terlalu kecil. Saya besarkan lagi. Nah, ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Oke, dan teman-teman silakan bisa ingat bahwa jantung itu dibagi menjadi 4 ruang, di mana pembaginya ada suatu sekat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti kalian akan tahu bahwa masing-masing ruangan itu akan ada pembuluh darah yang menempel. Ya, seperti ini ya.
Sekali lagi, masing-masing ruang jantung ini akan ada pembuluh darah yang menempel. Ya. Mari kita beri kode dulu. Ada apa saja di sini. Ya. Misalkan ini ruangan pertama, lalu di bawahnya adalah ruangan kedua, di sampingnya lagi ada ruangan 3, dan yang di bawah ada ruangan 4. Oke. Nah, mari kita lihat 1, 2, 3, 4 untuk ruang jantung ini kira-kira apa saja namanya. Keterangan. Ya. 1, ada yang tahu kira-kira apa namanya? Ya, nomor 1 itu adalah serambi kanan. Ya, betul ya, serambi kanan. Ya. Loh Pak, kok kanan? Kenapa tidak kiri? Ya. Ingat bahwa kalau kita belajar anatomi, yang kita lihat adalah sudut pandang orang lain, gitu ya, bukan sudut pandang kita. Kalau dokter tuh ibaratnya sudut pandang pasien, ya, sudut pandang objek, gitu ya. Sehingga sisi kiri kita merupakan sisi kanan dari objek, gitu ya. Maka nomor 1 itu adalah serambi kanan, ya, serambi kanan. Nah, kita akan lihat nama latinnya aja, ya. Nama latin dari serambi kanan adalah ini, teman-teman. Serambi itu adalah atrium, dan kanan itu adalah dexter. Jadi nomor 1 itu adalah atrium dexter. Ya, ingat-ingat aja. Atas, atrium. Nah, gitu ya. Jadi dexter itu artinya adalah kanan. Nah, kalau yang nomor 2 apa ya? Nomor 2 adalah bilik kanan atau ventricle. Ya, ini nama latinnya adalah ventricle dexter. Ya, dexter, sama-sama dexter ya. Gitu. Lalu bagaimana dengan ruangan yang ketiga? Namanya apa ya? Nah, prinsipnya sama kayak yang tadi. Semua yang bagian atas itu pasti adalah serambi. Dan nama latinnya pasti adalah atrium. Tetapi untuk bisa mengatakan mengacu kiri, bukan lagi dexter yang kita pakai. Ya. Kiri di dalam bahasa Latin kita pakainya adalah ini. Sinister. Ya, jadi 3 itu adalah atrium sinister. Maka nomor 4, nah ini teman-teman pasti sudah tahu. 4 itu adalah ventricle sinister. Nah, gitu ya. Ventricle sinister. Nah, untuk ruang jantung ada 4 itu. Lalu bagaimana dengan pembuluh-pembuluh yang menempel di setiap ruangan ini? Oke, mari kita beri kode. Ya, misalkan ini adalah nomor 5. Ya, yang menempel di atrium dexter, pembuluh darahnya kita kasih kode 5. Lalu yang menempel pada ventricle dexter kita kasih kode 6. Yang menempel pada atrium sinister kita kasih kode 7. Dan yang menempel pada ventricle sinister kita kasih kode 8. Ya. 5, 6, 7, 8. Nah, kira-kira apa namanya ya? Oke. Kita lihat dulu arahnya dulu, teman. Untuk nomor 5, ini arah darahnya adalah masuk ke jantung. Maka kamu sudah tahu bahwa ini pasti salah satu dari kelompok vena, betul ya, kelompok vena. Dan ini adalah kelompok vena paling besar, jenis vena yang paling besar. Maka kamu sekarang sudah tahu nomor 5 itu kira-kira pembuluh darah apa. Jawabannya adalah, ya betul ya, nomor 5 itu adalah vena cava. Nah, begitu. Jadi inti darah akan masuk dari vena cava ke ruang 1, dari ruang 1 ke ruang 2. Dari ruang 2 akan ke pembuluh nomor 6 ini. Maka arah aliran darahnya adalah keluar. Dan kalau ini keluar dari jantung, maka ini adalah kelompok arteri. Betul ya. Nah, ini kok darahnya keluar. Ya. Keluar tuh mau menuju mana? Lewat nomor 6 ini. Ya. Menujunya adalah, ini akan menuju paru-paru. Untuk bisa dilakukan pertukaran gas. Ya, pertukaran gas, oksigen, ya, akan bertukar dengan CO2. Ya,
Jadi oksigen dari paru-paru akan dimasukkan dalam darah, lalu CO2 yang ada di dalam darah akan dimasukkan ke paru-paru. Jadi ada pertukaran gas ini. Nah, itu teman-teman. Ya. Nah, kembali lagi ke nomor 6. Maka kalau ini keluar jantung dan menuju paru-paru, kamu tahu bahwa ini adalah kelompok arteri. Dan supaya bisa mengacu pada paru-paru, maka tinggal dilengkapi saja namanya dengan arteri pulmonalis. Nah, pulmo, ya, yang tadi sudah kita catatkan waktu membedakan arteri dan vena. Oke. Nah, dari paru-paru, karena sekarang sudah ada pertukaran gas dan darah sudah kaya akan oksigen, maka nanti akan didorong lagi, ya, untuk masuk ke dalam jantung melalui pembuluh darah nomor 7. Ya, nah, arahnya masuk jantung. Maka ini adalah kelompok vena. Dan karena ini vena yang tadi berasal dari atau nyambung dengan paru-paru, maka nomor 7 ini namanya adalah vena pulmonalis. Begitu. Ya. Nah, setelah itu darah dari nomor 3 ke nomor 4. Dari nomor 4 akan keluar menuju pembuluh nomor 8. Dan ini adalah kelompok arteri yang jenisnya paling besar. Maka nomor 8 kamu tahu apa itu? Ya, nomor 8 adalah aorta. Dari aorta ini akan menuju ke seluruh tubuh. Tapi nanti kita akan coba detailkan seluruh tubuh yang dimaksud itu apa sih, gitu ya. Nah, gitu. Tenang saja, kita nanti akan sampai sana. Nah, mungkin ada satu catatan lagi, teman-teman ya, yaitu setiap ada beberapa bagian di mana ada atau terdapat katup di dalamnya. Ya, katup ini akan membuka dan menutup untuk mengatur jalannya darah. Ya. Nah, katupnya ada di mana saja? Oke. Sebenarnya katupnya itu ada di antara serambi kanan dan juga bilik kanan. Lalu ada di antara serambi kiri dengan bilik kiri, serta ada di pangkal pangkal aorta. Ya, jadi kalau misalkan mau digambarkan sekatnya, biar saya hapus lagi dulu. Ya. Ya, lalu dibuat lagi sekatnya, tapi sekarang supaya lebih detail bahwa ini kelihatan ada sekatnya. Ini ada kayak seperti lubang. Ya. Begitu pula yang antara nomor 3 dan nomor 4. Ada seperti lubang. Nah, ini sekatnya seperti ini. Untuk sekat antara 1 dan 2, itu seperti pintu yang memiliki 3 helai. Ya. Jadi itu bukaannya tuh ada 3, seperti ini kurang lebih. Sedangkan untuk nomor 3 dan antara nomor 3 dan nomor 4, itu hanya ada 2 helai saja. Ya. Dan satu lagi yang di pangkal aorta itu bentuknya itu seperti bulan sabit pintunya. Nah, pintunya seperti bulan sabit. Coba kita kasih kode saja. Ya. Antara 1 dan 2 ini katupnya kita kasih kode A. Antara nomor 3 dan ruang 4 kita kasih kode B. Dan yang tadi bulan sabit, ya, yang ada di pangkal aorta kita kasih kode C. Maka katup itu apa ya? Untuk kode A, kode B, dan kode C. Nah, gitu ya. Katup itu nama latinnya adalah valvula. Jadi ini juga valvula. Dan yang C adalah valvula juga. Nah, begitu. Lalu yang A, valvula apa kira-kira? Karena ada 3 helai pintu di situ antara atrium dexter dan ventricle dexter tadi ya. Maka yang A kita sebut sebagai valvula tri. Nah, mengacu pada angka 3, tri. Yaitu tricuspidalis. Sedangkan yang B ya, antara atrium sinister dengan ventricle sinister, katupnya disebut sebagai valvula bicuspidalis. Ya, jadi ini valvula bicuspidalis.
Sedangkan yang C, yang bentuknya seperti bulan sabit, kita kenal sebagai namanya adalah valvula semilunaris. Nah, kurang lebih ini teman-teman untuk struktur jantung secara skematis ya, supaya lebih mudah dipahami. Kita sudah belajar tentang ruangan-ruangan yang ada di jantung, mulai dari atrium dexter sampai ventricle sinister. Ada 4. Lalu kita juga belajar sedikit tentang pembuluh-pembuluh darah yang menempel di setiap ruang jantung. Oke. Dan kita juga sudah belajar tentang katup-katup yang membatasi antar ruang ya, yang terdapat di dalam jantung. Maka seperti ini, silakan teman-teman perhatikan. Kalau boleh saya sarankan, teman-teman mungkin juga bisa screenshot dulu untuk struktur ini. Karena setelah ini kita akan membahas lebih detail tentang aliran darah pada tubuh manusia. Oke. Sebelum kita menuju ke aliran darah, ya, alur perjalanan darah pada manusia, sekarang kalau kalian sudah memahami gambar ini, ya, dan misalkan kita kembali ke gambar yang real yang tadi ada di awal, tentang struktur jantung. Nah, yang ini seharusnya sekarang kalian sudah tidak terlalu bingung. Ya, mungkin sedikit demi sedikit bisa memahami ini begitu ya. Kalian sudah bisa tahu membaca ini dari ruangan-ruangannya itu seperti apa. Oke. Misalkan yang ini. Oh, ternyata ini toh ruangan yang pertama tadi, ya. Atrium kanan atau atrium dexter, ya. Lalu di sini di antara atrium ini, ya, atrium dexter ini ada ruangan yang kedua yang di bawah ini. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai ventricle kanan tadi, ya, bilik kanan atau ventricle dexter. Dan di antara atrium dexter dengan ventricle dexter, di sini ada katupnya, ya, yang kita kenal sebagai valvula tricuspidalis. Ya, dan supaya teman-teman paham bahwa ternyata pembuluh darah yang nempel di ventricle dexter itu arahnya ke atas gitu ya. Loh, kok beda ya dengan skema tadi? Ya, jelas ya, tadi hanya untuk mempermudah saja. Tapi pada prinsipnya sama gitu ya. Karena kalau tadi kalian sempat memahaminya, ya, gambar yang skematis tadi, pembuluh darah yang nempel dengan bilik kanan ini atau ventricle dexter ini adalah arteri pulmonalis, dan di sini ya tetap sama ya, arteri pulmonalis. Dan di sini bahkan lebih detail gitu ya. Ada vena pulmonalis yang menuju ke paru-paru kanan dan juga ada yang menuju ke paru-paru kiri gitu ya. Jadi ini menuju ke paru-paru kiri, yang ini menuju ke paru-paru kanan. Nah, detail. Karena kita punya 2 paru-paru, jangan dilupakan itu ya, teman-teman. Lalu kalau sudah sampai paru-paru, darah akan dimasukkan lagi ke jantung, ya, lewat ruangan yang ini. Nah, yang di sini nih. Berarti yang ruangan ini adalah atrium sinister. Berarti di sini ada pembuluh darah yang nempel. Inilah vena pulmonalis. Ya, jadi darah dari paru-paru akan masuk lewat vena pulmonalis ini, ya, menuju ke atrium sinister. Dari atrium sinister, darah akan didorong menuju ke ruangan yang ada di bawah tadi, ya. Namanya adalah ventricle sinister, dan ini akan melewati suatu sekat yang tadi namanya adalah valvula bicuspidalis. Itu ya. Nah, sama kayak yang tadi, harusnya di sini ada aortanya ya, tetapi ternyata posisi aorta juga didorongnya ke arah atas ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari bilik kanan kita menuju ke serong atas bagian kiri, kita akan menemukan pembuluh darah aorta. Nah, ini ya. Jadi modelnya seperti itu untuk realnya. Oke, semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, kalau begitu teman-teman sekali lagi ya, ini gambar yang tadi. Ya, ini gambar yang real. Silakan kalian saya
anjurkan untuk bisa melihat kembali, membandingkan supaya tidak bingung antara skema dengan yang real gitu ya. Pada prinsipnya sekali lagi adalah sama, cuman teman-teman harus mulai membiasakan diri gitu ya untuk bisa memahami ini. Oke. Kalau begitu kita akan ke bagian yang terakhir, kita akan coba ya men-track ada jalan apa saja atau alur apa saja yang akan dilewati oleh darah kita saat memutari atau bersirkulasi di dalam tubuh. Oke. Kalau begitu, mari kita jabarkan. Oke. Teman-teman, kita akan masuk ke alur perjalanan darah. Oke. Alur perjalanan darah di tubuh manusia. Nah, seperti yang tadi sudah saya anjurkan, silakan kalian bisa sambil melihat gambar jantung secara skematis yang sudah kita bahas bersama. Ya. Nah, saya mau memberikan pemahaman dulu bahwa ini kita sedang membahas sistem sirkulasi. Maka di situ ada artinya kenapa kok namanya sirkulasi. Ya, artinya adalah berputar-putar. Jadi ibaratnya itu seperti stadion balapan gitu ya, di mana memang treknya tuh itu saja ya, dan ini akan memutari seperti halnya motor gitu ya, ibaratnya motor balapan gitu. Itu hanya akan memutari jalan yang ada di stadion itu. Ya. Jadi ibaratnya seperti itu, darah kita pun juga melakukan hal yang sama. Oke. Nah, lalu bagaimana ya alur perjalanan darahnya? Kita harus mulai dari mana? Sebenarnya mau dimulai dari manapun tidak masalah teman-teman. Ya, karena ini akan berputar. Toh nanti juga akan sama ketemunya. Cuman mungkin supaya mudah kita sepakati saja kita mulai dari vena cava. Ya, kita mulai dari vena cava. Kita mulai dari ruangan jantung yang pertama yang nyambung sama vena cava. Yaitu kita mulai dari atrium dexter. Oke, saya tuliskan dulu ya. Kita mulai dari atrium dexter. Oke. Atrium dexter. Oke. Tadi teman-teman sudah tahu dari atrium dexter, darah akan didorong menuju ke ruangan yang lain, yang namanya adalah ventricle dexter. Dan ada sedikit bantuan tadi ya, sudah dicatatkan juga. Ada katup yang akan membantu supaya darah dari atrium dexter akan menuju ke ventricle dexter. Tadi namanya apa? Ya, ada yang masih ingat? Ya, namanya adalah valvula tricuspidalis. Ya, tricuspidalis. Tulisannya ya silakan kalian lihat yang screenshotan atau pembahasan kita yang tadi. Oke, kalau ini tidak terlalu terlihat. Oke. Lalu supaya teman-teman juga masih ingat bahwa di atrium dexter ini darahnya masih kaya akan CO2 ya. Betul. Jadi waktu masuk ke ventricle dexter ini juga darahnya masih kaya akan CO2. Begitu. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan dari ventricle dexter akan menuju kemana ya? Jawabannya adalah menuju, ya betul ya, menuju ke pulmo atau paru-paru. Ya, menuju ke pulmo atau paru-paru. Oke. Kok bisa dari ventricle dexter darah didorong menuju paru-paru? Nah, itu lewat apa ya? Ya, coba dilihat lagi. Tadi lihat dulu apa? Ya, jawabannya adalah arteri pulmonalis. Gitu, ya. Lalu saat sudah didorong lewat arteri pulmonalis, ya, masuk ke pulmo. Bagaimana kandungan gas yang ada di dalam darah?
Nah, tadi sudah dibahas juga bahwa di sini akan ada pertukaran gas, ya, terjadi pertukaran gas. Ya, terjadi pertukaran gas. Pertukaran gas. Ya, CO2 yang ada di dalam darah akan digantikan dengan oksigen. Ya, barter teman-teman. Ya, paru-paru ngasih oksigen, darah ngasih CO2, jadi ditukar supaya kamu bisa menghembuskan CO2 untuk dibuang ke lingkungan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau sudah terjadi pertukaran gas, setelah ini darah akan didorong kemana ya? Nah, coba dilihat lagi, lihat lagi gambarmu. Oke. Nah, berikutnya darah dari pulmo akan didorong menuju ruang jantung lagi, balik lagi ke ruang jantung. Yaitu adalah ya atrium sinister. Kok bisa dari pulmo ke atrium sinister? Lewat apa tadi ya pembuluh darahnya? Nah, jawabannya adalah ya karena ini balik, maka ini kelompok vena. Ya. Maka ini akan lewat vena pulmonalis. Ya, pulmonalis karena dia dari paru-paru. Oke, lanjut ya. Lalu dari atrium sinister ini akan didorong ke mana lagi ya? Ya, tentu saja ini akan didorong ke ruang jantung selanjutnya. Yaitu adalah ya, betul ya, ventricle sinister. Ventricle sinister. Kok bisa masuk ke ventricle sinister? Maka ini pasti akan dibantu oleh katup yang ada di antara ruang-ruang ini. Ya, yaitu valvula bicuspidalis. Oke, seperti itu. Next, berikutnya. Dari ventricle sinister. Darah akan didorong, nah ini ruang jantungnya sudah habis, ya. Maka ini kita sudah masuk ke pembuluh ya yang nempel di ventricle sinister, yaitu adalah ya betul aorta. Nah seperti ini ya teman-teman ya, aorta. Nah kok bisa ya darah dari ventricle sinister masuk ke aorta? Ada yang membantu nggak ya untuk mengatur supaya bisa masuk ke sana? Tentu saja ada. Namanya adalah ya katup ya, valvula semilunaris. Ya, yang bentuknya seperti bulan sabit tadi. Oh iya, hampir ketinggalan ya. Tadi mulai dari pulmo masuk ke atrium sinister. Di sini darahnya sudah kaya akan gas oksigen ya teman-teman ya. Karena ingat tadi sudah terjadi pertukaran. Ya. Jadi dari atrium sinister kaya akan oksigen, ventricle sinister juga masih ikut kaya akan oksigen. Begitu pula waktu masuk ke aorta, ini kaya akan oksigen. Ya supaya nanti tidak kelupaan. Oke, kita next ya. Loh, nextnya kemana Pak? Itu ya. Oke, kalau kalian belajar dulu waktu SMP, ya, saya yakin bahwa dari aorta kalian akan menuliskan ya dari aorta itu ke seluruh tubuh ya sebelum nanti akan kembali ke jantung lagi. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Cuman karena kita sudah belajar lebih detail lagi di biologi, maka kita harus kritis teman-teman ya. Setelah aorta ke seluruh tubuh tuh yang dimaksud tuh lewat apa saja sehingga nanti bisa kembali ke jantung. Jawabannya justru ada di alur yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan tentang pembuluh-pembuluh darah yang jenisnya bermacam-macam tadi. Oke. Aorta adalah salah satu jenis dari arteri. Dan tadi sudah ada alurnya sebenarnya. Silakan kalian bisa lihat, kalian bisa mundurkan video ini beberapa menit sebelumnya.
Di situ teman-teman tahu bahwa aorta akan membentuk cabang-cabang lagi yang lebih kecil ukurannya. Ya. Ada yang tahu tadi namanya apa? Masih ingat aorta membentuk percabangan yang disebut sebagai? Ya, betul ya. Jawabannya adalah arteri. Nah, dia akan membentuk cabang yang lebih kecil, namanya adalah arteri. Jadi darah akan didorong ke sana. Ya. Arteri banyak sekali. Ada yang arteri menuju otak, ada arteri menuju ginjal, ada arteri menuju hati, dan sebagainya. Ya. Dan di sini darahnya pun kaya akan oksigen. Ya, masih kaya akan oksigen. Begitu teman-teman. Lalu, ya, arteri-arteri ini dimanapun berada, pasti nanti akan membentuk cabang yang lebih kecil lagi. Dan itulah yang kita kenal sebagai arteriola. Ya, jadi ini bisa masuk lebih dalam lagi, ya, yaitu lewat arteriola. Nah, di sini darah pun masih kaya akan gas oksigen. Ya. Kelihatannya ini sudah jenis pembuluh arteri yang terakhir. Maka di titik ini darah perlu kembali lagi ke arah jantung. Nah, lewat apa ya? Nah, dikit-dikit lagi ya teman-teman ya. Yang tadi sudah kita lihat bersama. Ya. Dari arteriola, darah akan didorong menuju ke pembuluh kapiler. Ya. Pembuluh kapiler. Nah, di sini juga menjadi keunikan sama kayak yang di pulmo tadi. Akan terjadi pertukaran gas. Ya. Terjadi pertukaran gas. Ya, pertukaran gas, ya, yaitu antara gas oksigen yang dibawa oleh darah, ya, ini akan dimasukkan ke sel-sel pada jaringan tubuh teman-teman. Ya, jadi sekarang sel-sel di jaringan teman-teman sudah mendapatkan oksigen untuk bisa respirasi, untuk bisa menghasilkan energi. Dan seperti yang sudah kalian pelajari waktu bab 1, sel-sel di jaringan itu akan menghasilkan produk sampingan berupa gas CO2. Dan inilah yang nanti akan ditukarkan untuk bisa masuk ke dalam darah. Itu ceritanya teman-teman. Ya, jadi O2 akan dimasukkan dalam sel, dan sel-sel di jaringan akan memberikan CO2 ke darah. Ya. Maka darah kalau sudah melewati pembuluh kapiler, ya, berikutnya ini akan masuk ke pembuluh apa teman-teman? Ya, betul ya. Ini sudah mulai masuk ke pembuluh darah vena. Ya, kelompok vena. Dan dimulai dari kelompok vena paling kecil. Apa itu? Betul, jawabannya adalah venula. Ya. Dan karena tadi di pembuluh kapiler sudah terjadi pertukaran gas, maka di sini venula sudah kaya akan gas CO2. Ya, gitu. Dan seperti konsep yang tadi, venula-venula akan bermuara pada kelompok vena yang lebih besar. Ya. Apa itu teman-teman? Ya, jawabannya adalah kelompok vena. Masih pakai ambil. Nah ya teman-teman ya. Oke, kelompok vena. Ya, gitu. Dan di sini kandungan gas CO2-nya semakin banyak lagi, semakin dominan lagi. Ya. Dan seperti halnya arteri, vena pun juga ada bermacam-macam. Ini akan bermuara ke pembuluh vena yang paling besar. Ya. Yaitu apa teman-teman? Yes, betul. Ini akan bermuara pada vena cava. Ya, vena cava. Di mana di sini kandungan CO2-nya sangat tinggi. Ya, karena sudah hasil kumpulan dari semua vena yang tadi juga membawa darah kaya akan CO2. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau sudah vena cava terus kemana? Lihat lagi gambar yang tadi sudah kita pelajari bersama. Ya. Dan seperti yang teman-teman tahu, setelah ini sudah masuk ke vena cava, maka ini sudah akan kembali lagi ke jantung. Yaitu kemana? Betul, ke ruangan yang pertama tadi, yaitu atrium dexter.
Maka dari vena cava, ya kamu tidak perlu menuliskan atrium dexter lagi. Ya, dari gambar ini kamu tinggal tarik saja ke atas. Bukankah di sini sudah ada tulisannya? Atrium dexter. Maka sekarang tampak logis sekali alur perjalanan darah. Ya, ini teman-teman alur perjalanan darah kita secara lengkap. Kalau ditanya menyebar ke seluruh tubuh itu lewat apa? Ya lewat pembuluh-pembuluh darah ini. Tidak mungkin akan keluar dari pembuluh darah. Ya, jadi yang dimaksud dulu waktu SMP belajar diedarkan seluruh tubuh, sekali lagi ini tetap berada di dalam koridor atau jalur di urutan pembuluh darah seperti ini. Dan make sense gitu ya. Sekarang sudah tahu kenapa kok ada pertukaran gas, titiknya ada di mana pertukarannya. Ya, seperti itu. Ya, dan di sini teman-teman tahu bahwa logis sekali bahwa sistem ini disebut sebagai sistem sirkulasi. Karena yang teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini ya berputar-putar darahnya. Dari atrium dexter, satu putaran nanti kembali lagi ke atrium dexter. Ya, begitu. Dan kalian bisa bayangkan satu kali detakan jantungmu, hal itu dilakukan. Gitu ya. Padahal jantung kita sudah berdetak berapa kali ya. Gitu ya. Bahkan kita sudah mendetakkan jantung kita tuh waktu masih janin di dalam rahim ibu kita umur 3 bulan. Dan nanti baru akan berhenti saat kita meninggal sesuai waktu masing-masing. Ya, jadi bayangkan sekarang saat kalian sedang menonton video ini, jantung kalian pun sedang melakukan ya dorongan terhadap darah untuk bisa melalui jalur-jalur ini. Oke. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Mungkin sampai sini dulu saja. Dan semoga teman-teman bisa memahami materi ini. Terima kasih teman-teman. Semangat dan selamat untuk belajar. Ad Maiorem Dei Gloriam.